warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmi dengan stambuk A251-20043 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal UAS Kimia Fisik beserta jawabannya. Pada soal kali ini terdiri dari dua nomor, dengan soal nomor 1 sebagai berikut. Adapun jawaban untuk nomor 1 bagian A, yaitu menurut asas Le Chatelier, langkah yang dilakukan agar produk amonia yang dihasilkan maksimal, yaitu dengan cara melakukan suatu aksi atau tindakan mengubah. Yang pertama, konsentrasi. Jika zat ditambah, maka setimbang akan bergeser dari arah zat tersebut. Jika zat dikurangi, maka setimbang akan bergeser ke arah zat tersebut. Yang kedua, volume atau tekanan. Jika volume diperbesar, tekanan diperkecil, maka setimbang akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Jika volume diperkecil, tekanan diperbesar, maka setimbang akan bergeser ke jumlah koefisien yang kecil. Yang ketiga, suhu. Jika suhu dinaikkan, maka setimbang akan bergeser ke reaksi endoterem. Jika suhu diturunkan, maka setimbang akan bergeser ke reaksi eksoterem. Untuk jawaban nomor 1 bagian B, dari soal diketahui delta H sama dengan minus 92 kJ per mol, T sama dengan 298 Kelvin, P sama dengan 1 atm, delta GF NH3 sama dengan minus 16,7 kJ per mol, delta GF N2 sama dengan 0 kJ per mol, dan delta GF H2 sama dengan 0 kJ per mol. Dengan reaksi N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Yang ditanyakan yaitu Kp dan Kc-nya. Untuk memperoleh nilai Kp, maka harus diketahui nilai dari delta G. Delta G sama dengan 2 dikali delta GF NH3 dikurang delta GF N2 tambah delta GF H2. Sehingga 2 dikali minus 16,7 kJ per mol dikurang 0 kJ per mol ditambah 0 kJ per mol sama dengan minus 33,4 kJ per mol. Untuk mencari nilai Kc, menggunakan rumus Kp per RT pangkat delta N. Delta N diperoleh dari rumus jumlah koefisien produk dikurang dengan jumlah koefisien reaktan. Sehingga dari rumus tadi, jika dimasukkan, nilainya menjadi 1,0136 per 0,0812 liter ATM per mol Kelvin dikali dengan 298 Kelvin pangkat minus 2 sama dengan 592,75. Jadi, pada kondisi 298 Kelvin dan 1 ATM, harga Kp yaitu 1,0136 dan harga Kc yaitu 592,75. Selanjutnya, soal untuk nomor 2. Untuk jawaban nomor 2, dari soal diketahui delta H sama dengan minus 92 kJ, T sama dengan 298 Kelvin, P sama dengan 1 atm, delta G sama dengan minus 33,4 kJ per mol, dan Kp sama dengan 1,0136 dan Kc sama dengan 592,75. Untuk bagian A yang ditanyakan delta S, delta U, dan delta A. Untuk mencari nilai delta S menggunakan rumus delta G sama dengan delta H dikurang T delta S, sehingga minus 33,4 kJ per mol sama dengan minus 92 kJ dikurang 298 Kelvin dikali dengan delta S, sehingga diperoleh nilai delta S sama dengan minus 0,1966 kJ per mol Kelvin. Untuk mencari nilai delta U menggunakan rumus delta H sama dengan delta U tambah RT dikali dengan delta N, sehingga minus 92 kJ sama dengan delta U tambah
8,314 Joule per mol Kelvin dikali dengan 298 Kelvin dikali dengan minus 2, sehingga diperoleh nilai dari delta U sama dengan minus 87,045 kJ. Untuk mencari nilai dari delta A, menggunakan rumus delta A sama dengan delta U dikurang T delta S, sama dengan minus 87,045 kJ dikurang 298 Kelvin dikali dengan minus 0,1966 kJ per mol Kelvin, sehingga diperoleh nilai dari delta A sama dengan minus 28,4582 kJ per mol. Untuk jawaban dari soal nomor 2 bagian B yang ditanyakan yaitu, jika reaksi tersebut dijalankan pada suhu 500 Kelvin, apakah reaksi dapat berjalan dengan spontan ke arah pembentukan amonia? Jelaskan. Untuk soal di atas, menggunakan rumus delta G sama dengan delta H dikurang T delta S, sehingga minus 33,4 kJ per mol sama dengan minus 92 kJ dikurang 500 Kelvin dikali dengan delta S. Delta S sama dengan minus 33,4 kJ per mol tambah 92 kJ dibahagi dengan minus 500 Kelvin diperoleh sama dengan 0,1172 kJ per mol Kelvin. Dikarenakan suhu pada reaksi ini dinaikkan dan nilai delta G yang diperoleh juga negatif, maka reaksi berjalan secara spontan ke arah pembentukan amonia. Selanjutnya, untuk jawaban nomor 2 bagian C, yang ditanyakan yaitu, untuk tekanan 1 atm pada suhu di bawah, berapa reaksi tersebut berjalan spontan ke arah pembentukan amonia atau produk? Pada soal di atas, menggunakan rumus delta G sama dengan delta H dikurang T delta S, sehingga minus 33,4 kJ per mol sama dengan minus 92 kJ dikurang T dikali dengan minus 0,1966 kJ per mol Kelvin. T sama dengan minus 33,4 kJ per mol tambah 92 kJ dibahagi dengan 0,1966 kJ per mol Kelvin, sehingga nilai T diperoleh sama dengan 298,067 Kelvin. Pada tekanan 1 atm, reaksi tersebut berjalan spontan pada suhu di bawah 298,067 Kelvin. Selanjutnya, jawaban untuk soal nomor 2 bagian D. Soalnya yaitu, hitung entalpi molar gas NH3 pada suhu 500 Kelvin, di mana pada soal tersebut menggunakan rumus delta G sama dengan minus RT ln Kp, sehingga minus 33,4 kJ per mol sama dengan minus 8,314 kJ per mol Kelvin dikali dengan 500 Kelvin ln Kp. Ln Kp sama dengan minus 33,4 kJ per mol per 4157 kJ per mol, sehingga nilai Kp sama dengan 1,008. Rumus yang digunakan selanjutnya yaitu ln K2 per K1 sama dengan delta H per R dikali 1 per T2 dikurang 1 per T1, sehingga ln 1,008 per 1,0136 sama dengan delta H per 0,082 liter ATM per mol Kelvin dikali 1 per 500 Kelvin dikurang 1 per 298 Kelvin. Hasil yang diperoleh yaitu ln 0,995 sama dengan 202 delta H dibahagi dengan 12.098,8 liter ATM Kelvin per mol sama dengan 2,705 sama dengan 202 delta H per 12.098,8 liter ATM Kelvin per mol, sehingga nilai akhir dari delta H sama dengan
162,016. Baik, itulah tadi pemaparan mengenai soal UAS Kimia Fisik beserta jawabannya. Lebih dan kurangnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.